Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dari sisa-sisa umur kita yang diberikan Allah, sisa-sisa umur kita yang dipanjangkan oleh Allah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga dari sekian banyak orang kita yang sanggup untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang tak akan pernah hilang dari hidup dan kehidupan kita. Satu perkara ini tak akan pernah terlepas dari kehidupan kita, walau kita berusaha untuk lari, walaupun kita berusaha untuk menghindar, walaupun kita berusaha untuk menjauhi satu perkara ini tidak akan pernah terlepas dalam hidup dan kehidupan kita. Apa perkara satu ini? Yakni musibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan hidup dan aku ciptakan mati, dan aku akan berikan ujian kepada orang-orang yang hidup untuk melihat siapa di antara kita yang paling terbaik amalnya. Makanya kalau kita tengok, kita lihat ibu, orang-orang yang di muka bumi ini mustahil tidak memiliki masalah, mustahil tidak memiliki musibah, mustahil hidupnya tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu rantingnya ada dua. Ada dia musibah yang dikatakan dengan ujian. Maka ujian itu yakni untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan ranting yang kedua dari musibah itu yakni azab yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka di malam ini ingin saya sampaikan kepada kita semua, kita yang memilih jalan hidup ini, kita yang menentukan jalan hidup kita. Kita mau memilih yang mana? Ataukah kita memilih azab, yakni ranting dari musibah tersebut azab, yakni yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman, ataukah kita memilih yakni yang disebut dengan ujian yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita memilih, yakni memilih ujian yang diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Jikalau kita berusaha untuk menghindar, berusaha untuk lari, berusaha untuk menjauhi ujian tersebut, tak akan bisa gitu. Karena itu sudah ditetapkan. Makanya kita beriman, salah satunya yang terakhir, kita beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rusak iman kita jikalau kita tak mempercayai ujian itu datang. Rusak iman kita, tak sempurna iman kita, Bu, jikalau kita tak percaya bahwa ketetapan Allah itu ada.
Lantas kita sebagai umat mukmin, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, apa langkah kita, apa sikap kita untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala? Maka sikap kita yang pertama yang harus tertanam dalam diri kita adalah bahwa semua musibah, bahwa semua ujian yakni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Maka sesungguhnya tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak ada cobaan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah yang diberikan kepada kita semua ini. Maka semua musibah, semua ujian yang diperuntukkan untuk kita itu pasti atas izin Allah. Makanya kata Allah, walaupun daun itu jatuh dari pepohonan, ranting-ranting itu jatuh, tak mungkin ia jatuh daun itu kecuali dengan izin Allah. Begitu juga kepada kita. Jikalau kita diuji dengan ujian ekonomi, itu pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menurunkan itu kepada kita untuk melihat siapa di antara kita yang tetap bertakwa kepada Allah. Ataukah dengan diturunkan ujian tersebut, ataukah dengan diturunkan cobaan tersebut iman kita menjadi lemah sehingga kita murka kepada Allah, kita marah kepada Allah, ya Allah, mengapa kami yang diturunkan ujian ini, mengapa kami diturunkan cobaan yang begitu berat? Itulah yang ingin dilihat Allah dari kita. Maka sikap yang kedua, kata Allah, apa sikap yang kedua untuk menyikapi atas ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah, yakni kita harus menyikapi bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba, tidak akan menguji orang di muka bumi ini melebihi batas kemampuannya. Makanya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Maka jangan mengeluh kita ketika diuji dengan ekonomi, diuji dengan anak, diuji dengan istri, karena itu semua ujian. Tak akan pernah terlepas dari kemampuan kita. Tak akan Allah turunkan di luar kemampuan kita. Itu janji Allah. Allah tidak akan menurunkan cobaan, tidak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. Allah tidak akan turunkan itu. Maka kita lihat dulu kisah Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia dicaci dengan orang yang bernama Khalid bin Mughirah. Apa ketika itu yang dikatakan Khalid kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata Khalid, apa tidak ada lagi orang yang lebih baik dari engkau yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul? Engkau itu miskin ya Muhammad. Engkau tak pantas menjadi Rasul, tak pantas menjadi Nabi. Yang pantas itu aku, kata Khalid. Karena aku kaya, kata Khalid bin Mughirah. Apakah ketika itu Nabi Allah Muhammad marah? Tak marah Nabi. Tak marah Nabi Muhammad dengan hinaan Khalid bin Mughirah. Tak marah ia dengan caciannya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad ketika itu? Ia hanya berdoa kepada Allah, semoga anaknya nanti, keturunannya nanti, anak cucunya terlahir, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari rahim istrinya Khalid bin Mughirah. Siapa yang lahir? Yakni Khalid bin Walid, seorang yang mengatur pertempuran Rasulullah ketika perang. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Kita kenal pastinya. Kalau kita buka sejarah, salah satu yang paling memperjuangkan Islam yakni Khalid bin Walid. Dari mana ia lahir? Dari rahim istrinya Khalid bin Mughirah yang sehari-hari memaki, menghina, mencaci maki, menyakiti Nabiullah Muhammad SAW. Abu Jahal, orang yang sehari-harinya selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menyakiti, ia mencaci, ia menghina Nabi Muhammad, bahkan seringkali ia berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Apakah ketika itu Nabi Muhammad marah? Ya tak marah.
dengan hinaan, dengan percobaan pembunuhan Abu Jahal kepada dirinya. Ia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkan dari anak cucunya orang yang beriman kepada Allah. Maka lahir dari istri Abu Jahal, yakni orang yang beriman kepada Allah yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Rasulullah tak marah ketika ia dihina dengan Abu Jahal. Ingatkah kita ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif? Ia dilempar dengan kayu, ia dilempar dengan batu, sampai berdarah kepalanya, sampai berdarah pelipisnya, sampai basah terompahnya gara-gara darah. Apakah ia marah? Tak marah Rasulullah dengan cacian mereka. Tak marah Rasulullah dengan hinaan, dengan bulian orang-orang yang menyakiti Rasulullah ketika itu di kota Taif. Tak marah. Ia hanya berdoa kepada Allah, asa yukhrij min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrika bi. Semoga Allah turunkan, Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka, dari anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka 100% kota Taif sekarang beragama Islam, menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlahir dari kota Taif yang kita kenal hadis, riwayat hadis yang sangat luar biasa. Siapa salah satunya? Abi Hurairah anhu. Ia berasal dari kota Taif yang sehari-hari mereka menghina Rasulullah, namun akhirnya menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang sangat luar biasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah SAW ketika dihina, ketika dimaki, ketika disakiti ia tak pernah marah? Karena ia mengerti arti ujian. Kita mengerti, ia paham dengan arti ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Allah menurunkan ujian tersebut, tak mungkin Allah turunkan cobaan tersebut jikalau Rasulullah tak sanggup. Itu pasti di batas kemampuan Rasulullah. Karena Rasulullah sanggup atas ujian itu, maka Allah turunkan ujian sebesar itu. Maka bagaimana kita menyikapi ujian yang turun kepada kita, cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita menyikapi ujian tersebut, yakni Allah tak akan menurunkan ujian di luar batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, apa sikap kita untuk menyambut ujian Allah, untuk menyambut cobaan yang diberikan Allah? Sikap kita yakni bahwasannya Allah tak akan menurunkan ujian kepada kita yang buruk. Semua ujian yang diturunkan Allah pasti baik. Pasti baik, tak mungkin buruk yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman ujian tersebut. Maka terkadang kacamata pandangan kita ini menganggap ujian tersebut baik, ujian tersebut buruk. Namun padahal ujian tersebut baik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menurunkan qada dan qadar. Allah menurunkan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat baik dan buruk. Nama baik dan buruk itu manusia, Pak. Maka tak kenal dikatakan dalam qada dan qadar baik dan buruk, tidak ada. Itu manusia yang berbaik dan buruk. Apa contohnya Ustaz? Apa contohnya yang menurut kami buruk, bahwasannya itu baik? Ujian sakit. Allah turunkan ujian sakit kepada kita, kita menganggap ujian sakit itu buruk. Namun ujian sakit itu dianggap oleh dokter baik, sehingga pasien di rumah sakit ramai. Dokter menganggap ujian tersebut baik, namun kita menganggap ujian itu buruk. Maka di malam yang berbahagia ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Allah turunkan ujian pasti, Allah turunkan cobaan pasti. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan Allah turunkan ujian kalau tidak ada hikmahnya. Terkadang menurut kita buruk, namun di pandangan Allah baik. Terkadang menurut kita baik, di pandangan Allah buruk. Kita tak tahu, Pak. Kita tak tahu yang diturunkan Allah itu baik atau buruk. Kita tak tahu. Hanya Allah yang mengetahui hikmah di balik ujian tersebut. Makanya salah satu kita untuk menyikapi ujian Allah Subhanahu wa taala,
yakni pasti Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan cobaan, pasti baik. Ada hikmah di balik situ. Allah turunkan ujian ekonomi, Allah turunkan ujian keluarga anak istri kita, pasti ada hikmahnya di balik itu. Maka itulah tadi tiga sikap umat mukmin, tiga sikap umat Islam dalam menghadapi ujian. Yang pertama tadi, yakni ketika kita menghadapi ujian, kita harus menyikapi bahwa itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak akan pernah menguji kita, tak akan pernah menurunkan cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus menyikapi bahwasannya Allah tidak akan menurunkan ujian kepada orang-orang yang beriman, yakni ujian yang buruk. Pasti Allah turunkan ujian yang baik-baik, karena Allah tahu hikmah di balik ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di Ramadan yang penuh berkah ini, malam yang penuh berkah ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan ibadah malam, salat tarawih disambung dengan salat witir, salat tahajud dan lain-lainnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan ibadah kita di malam hari ini. Allah hapuskan dosa kita ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Allah bukakan pintu surga Ar-Rayyan, yakni pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disiapkan oleh Allah di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.